Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara belah mesin ataupun bongkar mesin untuk motor Supra Fit lama ataupun Honda Repo ataupun Grand dan C-Series lainnya ya. Pertama-tama kita bongkar stepnya menggunakan kunci 12, kemudian knalpot buka menggunakan kunci 10 dan kunci 12, kemudian engkol kita buka menggunakan kunci 10, baut oli kita lepas menggunakan kunci 17, kemudian kita lepas bak magnet menggunakan kunci 8T ya, kita lepas untuk semua bautnya. Kalau misalkan agak keras tinggal kita pukul menggunakan as ya di bagian bawah seperti ini. Kalau misalkan cara bukanya masih keras juga tinggal kita pukul baut yang di tengahnya, dan ini pun sudah terlepas. Kemudian di sini pun banyak komponen lainnya. Kemudian kita buka tampungan oli yang menuju ke kruk as menggunakan kunci 8 ataupun obeng plus ya. Kemudian tinggal kita buka tampungan oli rumah kopling ya menggunakan kunci 10, ada 2 biji bautnya. Kemudian tinggal kita lepaskan spi pengunci mur mahkotanya ya. Kemudian kita bisa gunakan kunci mahkota untuk membuka murnya. Nah, di sini ada ring pengunci, kemudian ada ring cekung ya. Langsung kita lepas laharnya ya, karena bisa ditodong. Kita buka aja langsung menggunakan kunci mahkota. Kalau misalkan motor Grand itu nggak bisa, harus buka per koplingnya dulu. Tapi kalau Supra Fit itu bisa ya. Nah, di dalam ada ring tuh jatuh ringnya. Kemudian tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, kopling dan kampas ganda pun sudah terlepas. Nah, ini ring yang jatuh tadi ya. Kemudian di dalam ada bos. Kemudian di sini di bagian kerekas itu ada ring setebalnya kurang lebih 5 milian ya. Nah, 5 mili. Kemudian di hose kopling kemudian ada ring ya, ada ring yang pengunci seperti ini, ada 2 buah ring ya yang saling berpasangan. Kemudian kita buka bintangannya menggunakan kunci 10, kita lepas bintangannya ya. Nah, ini untuk sip drumnya ya, ini bintangan. Kemudian kita cabut pen-pennya ya. Pennya kurang lebih ada 7 biji ya, kita lepas aja takutnya jatuh nggak kelihatan nantinya hilang. Nah, setelah terlepas seperti ini tinggal kita buka persnelengnya ya. Namun di sini untuk persnelengnya agak keras karena bengkok ya teman-teman, jadi kita bisa pukul aja dari bagian sebelah kiri sampai terlepas untuk as persneleng ataupun capit kurangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu udah bengkok ya teman-teman, pantesan keras banget. Nah, ini untuk capitannya. Kemudian kita buka sebelah bagian magnet sebelah sini ya, kita lepas dulu kabel yang menuju kabel bodinya. Kemudian kita lepas bautnya menggunakan kunci 8 ya. Kita tarik seperti ini, sudah terlepas. Kemudian tinggal kita buka magnet menggunakan kunci 14, kita pasangkan lagi murnya. Kemudian kita gunakan tracker nomor 4 ya, tracker nomor 4. Kemudian tinggal kita proses penrekeran, dan magnet pun sudah terlepas. Tinggal kita buka lagi, kita buka murnya dan ringnya ya, ada ring mur. Kemudian di belakangnya ada pelor starter ya, pelor starter nanti kita pasangkan lagi kalau misalkan terlepas. Kemudian untuk gigi starternya kita lepas ataupun dinamo starternya ya, kita gunakan tang snap ring. Kemudian untuk platnya kita buka menggunakan kunci 8, tensionernya kita lepas dulu, kemudian kita lepas rantai starternya. Kemudian tutup rantai ketengnya kita buka menggunakan obeng PH3 ya yang agak besar. Nah, setelah itu kita bisa gunakan tang jepit seperti ini, kita lepas tutupnya ya. Nah, seperti ini cara melepas bagian tutupnya ya. Yang kanan kita jepit, kemudian kita pukul-pukul, kemudian kita gantian yang ke sebelah kiri seperti ini. Tapi hati-hati jangan sampai patah ya, soalnya ini rawan patah, jadi harus berhati-hati cara melepasnya. Nah, ini pun udah terlepas sambil kita pukul dan tarik. Oke, kemudian tinggal kita buka gearnya ya, karena ini akan belah mesin. Gearnya kita buka menggunakan kunci 10, kemudian ada sepi. Kemudian sintriknya kita buka menggunakan kunci 10, tutupnya kita lepas menggunakan obeng. Kita topkan dulu. Kemudian baut sintrik kita lepas menggunakan kunci 8. Tinggal kita lepas aja sintriknya seperti ini. Nah, ini udah terlepas ya teman-teman. Kemudian bensinnya kita tutup dulu ya. Kemudian kita buka dulu manipul menggunakan kunci 10 dua-duanya ya. Nah, kita lepas manipulnya. Filter kita lepas karena menghalangi, itu ada cecember. Kemudian kita buka blockheadnya ya menggunakan kunci 8 yang kiri ya. Kemudian yang atas 4 biji menggunakan kunci 10. Kemudian ada ring ya, perhatikan ringnya jangan sampai hilang. Kemudian tinggal kita congkel aja menggunakan obeng min atas bawah seperti ini, dan head pun udah bisa terlepas. Namun kalau misalkan macet ya, berarti itu bosnya seret. Nah, kita bisa pukul menggunakan palu karet secara perlahan seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat itu
Yang macet itu adalah bosnya ya, karena banyak tanah tuh, kita bersihkan dulu. Nah, bosnya udah terlepas ya. Kemudian tinggal kita buka baut rolan ketang menggunakan kunci 10, lepaskan dulu rolannya seperti ini. Kemudian baut bloknya kita buka menggunakan kunci 8. Kemudian tinggal kita congkel ya, atas bawah menggunakan obeng min seperti ini. Dan blok piston pun sudah terlepas ya teman-teman. Tinggal kita proses penarikan saja seperti ini ya. Kalau misalkan agak keras, tinggal kita pukul menggunakan palu karet, jangan palu hammer ya. Oke, ini udah terlepas ya teman-teman. Tinggal kita buka sepi pistonnya menggunakan obeng min kecil. Kemudian kita dorong pen pistonnya menggunakan kunci T, dan piston pun sudah terlepas. Kemudian rantai keteng kita lepas juga ya teman-teman. Nah, ini untuk roll ketengnya yang atas itu udah rusak ya, udah misah bosnya ya. Jadi perlu kita ganti nanti. Rantai ketengnya kita lepas, kemudian blok mesin ataupun baut mesinnya kita buka ya menggunakan kunci 14 dan ditahan menggunakan kunci 14 juga supaya lebih mudah. Nah, kalau kita bongkar di mesinnya kan saat nurunin mesinnya kan ringan ya, jadi nggak berat dan mudah sekali. Nah, udah terlepas ya teman-teman, beres. Tinggal kita buka baut tengahnya ya menggunakan kunci 8 seperti ini. Semuanya kita lepas ya. Nah, udah terlepas ya. Perhatikan baut-bautnya harus terlepas semua ya. Jangan ada yang masang. Soalnya kalau misalkan tersisa satu itu susah belahnya. Oke, kemudian kita buka untuk switch netral ataupun topnya. Kenapa harus dibuka? Supaya lebih mudah saat pembongkarannya. Menggunakan kunci 8 kita buka, kemudian kita gunakan kunci L5 ya untuk membuka baut shift drumnya. Ada ring ya, dan untuk top ataupun netral. Kemudian tinggal kita buka starter nih. Starter kita buka ya biar enggak riba nih menggunakan kunci 8. Kita congkel aja menggunakan obeng min supaya nanti proses pembersihannya itu lebih enak lah kalau dibuka semua. Oke, tinggal kita belah mesinnya, kita angkat ya teman-teman. Di sini saya menggunakan tracker separator ya. Nah, separator tracker untuk membelah mesin seperti ini ya teman-teman, supaya lebih profesional. Sebenarnya diangkat ataupun dipukul-pukul menggunakan palu karet juga bisa ya teman-teman, tapi lebih enakan pakai ini. Diputar di tracker sudah langsung terangkat semua ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali prosesnya. Nah, ini udah mulai terangkat ya teman-teman. Nah, udah mulai terangkat. Tinggal kita tarik aja untuk crankcase-nya. Nah, ini udah terlepas ya. Oke, tinggal kita buka crank asnya, kita copot aja seperti ini. Kita cek juga bagian stang seher, bearing, pokoknya kita analisa untuk semuanya. Kemudian di bagian gigi rasio kita lepas dulu yang bagian atas seperti ini. Ada ring tebal. Kemudian di sini juga ada ring ya, perhatikan jangan sampai lupa. Nah, kemudian tinggal kita angkat barengan ya, bareng sama shift drum sama gigi rasio primer sekundernya. Kita tekan dari gearnya. Nah, ini udah terlepas semua. Nah, perhatikan untuk shift drumnya ini menyatu ya, jadi mudah sekali, jadi nggak berpisah. Kemudian di bawah sini ada ring ya teman-teman, ada ring nih. Yang ini nggak ada, yang primernya nggak ada, yang sekunder ada ring. Nah, di bawah ada ring, kemudian ada bos seperti ini. Nah, di sini ada ring, cuman nggak bisa dicopot ya teman-teman, tuh nggak bakalan lepas. Nah, tinggal kita pasangkan ulang lagi bos, kemudian giginya, kemudian ada ring. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Kemudian yang di atas kita pasang ring, ada ringnya ya. Nah, di bawahnya juga ada ring nih. Nah, saya copotin dulu ya. Nah, kalau yang ini nggak bakalan lepas, tinggal kita masukkan lagi ringnya, kita masukkan gigi, kemudian ring. Nah, setelah ring kita masukkan gigi yang kecil ini. Nah, kita masukkan, harus sampai pas ya masukinnya, biar teman-teman nggak lupa. Harus diingat ya penyimpanan ringnya, misalkan kalau jatuh itu nggak bingung. Nah, kemudian ada ring tebal ya di bagian atas yang kecil. Nah, untuk di bagian as primernya di sini ada ring, kemudian gigi ya. Nah, udah cuman segini aja. Di bawah atas itu nggak ada ring ya. Jadi jangan dipasang ring karena nggak ada ringnya ya.
Oke teman-teman, nah ini udah terlepas juga ya, jadi teman-teman perlu ingat untuk semuanya ya. Kemudian di bagian gigi engkol di bawahnya itu nggak ada ring ya, tanpa ada ring seperti ini. Kemudian teman-teman harus perhatikan juga bagian bos-bosnya ya. Bos tengah itu ada 2 biji, ini 1 2, kemudian bos kopling, kemudian bos magnet ada 2 ya. Jangan sampai lupa ya ataupun tidak terpasang. Nah saya bongkar mesin ini mau memperbaiki dudukan baut oli yang jebol dan baut step yang jebol ya, karena konsumennya pengen turun mesin. Sebenarnya bisa diakalin bos derat, cuman pengen diturunin aja sekalian dicek. Oke, nah kita buka dulu untuk bagian pompa olinya ya, menggunakan obeng PH3. Kemudian di dalamnya ada bos nih, hati-hati ya jangan sampai lupa. Kemudian kita buka juga engkolnya, buka dulu menggunakan tang snap ring. Kita lepas pernya, kita lepas asnya, kita lepas. Nah di dalam sini ada ring teman-teman, perhatikan ada ring ya. Nah karena saya mau bawa bloknya ke tukang bubut, mau dipanasin, takutnya nanti ada yang rusak. Bearing-bearingnya kita lepaskan dulu ya, karena mau dibawa ke tukang bubut. Semua yang nempel di sini kita lepasin aja. Nah untuk cetut shift drum kita buka menggunakan kunci L5. Kemudian bosnya juga kita lepas, takutnya nanti jatuh di tukang bubut ya. Kita lepas seperti ini. Nah di sini saya bukanya menggunakan ulir pembuka baut patah. Nah seperti ini, jadi lebih mudah, nggak penyon-penyon. Kalau pakai tang itu penyon saat nyopotnya. Oke teman-teman, tinggal kita bersihkan untuk packing-packingnya ya. Kemudian perhatikan saringan oli kita lepas juga. Oke teman-teman, jadi begitulah ya tutorial bongkar mesin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.